Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahram Lida. Saya akan menjelaskan bagaimana penginstalan OS. Dan rekan saya bernama Asra Rahmati. Saya akan menjelaskan bagaimana menginstalasi softwarenya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya menginstalasi komputer dan instalasi software. Sebelum kita menginstal OS, kita harus tahu dulu apa sih OS itu. Jadi OS itu kepanjangan dari Operation System. Sistem operasi merupakan salah satu program yang berfungsi menghubungkan, mengontrol, mengendalikan fungsi-fungsi dari perangkat lunak aplikasi atau software. Banyak jenis sistem operasi atau OS yang sering digunakan untuk komputer atau laptop. Sistem operasi memiliki banyak jenis, antara lain adalah Microsoft Windows, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Vista, Unix, Mac OS, dan Linux. Linux juga banyak seperti Linux Blanco, Linux Mint, Ubuntu 4.10, Ubuntu 5.10, dan lain sebagainya. Jadi pada praktikum kali ini kami menggunakan sistem operasi Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows di mana terakhir yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah dirilisnya pendahulu, Windows Vista. Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Adapun untuk langkah instalasi Windows 7, kita harus menyiapkan komputer atau laptop yang mau diinstalasi Windows 7. Kemudian media yang digunakan boleh menggunakan CD atau DVD, boleh juga flash disk. Di sini kami menggunakan flash disk dengan software Rufus. Jadi pertama itu kalian harus mendownload aplikasi Rufus di Chrome dan kaitkan dengan flash disk yang mau kalian gunakan untuk menginstalasi komputer. Cara-cara untuk menginstal Windows 7. Yang pertama, nyalakan laptop dan masuk ke BIOS untuk men-setting booting sistem operasi. Yang kedua, mengubah settingan awal booting tersebut ke flash disk sebelum keluar dari BIOS. Masukkanlah flash disk jika menggunakan flash disk, kemudian tekan tombol F1 atau F2 atau F10, tergantung pengaturan BIOS. Setelah itu sistem akan merestart komputer. Sebelum keluar dari BIOS, masukkanlah flash disk. Sebelum keluar dari menu BIOS, masukkanlah flash disk jika menggunakan flash disk. Kemudian tekan tombol F1 atau F2 atau F9, tergantung pengaturan BIOS. Setelah itu sistem akan merestart komputer. Gambarnya seperti ini. Yang pertama itu menu BIOS, yang kedua ini merestart komputer. Yang ketiga, setelah restart selesai akan muncul tulisan press any key to install from CD atau DVD. Kemudian tekan tombol sekarang agar komputer melakukan proses booting dan akan muncul tampilan pertama untuk menginstal. Kemudian klik next. Yang keempat, setelah itu akan muncul proses selanjutnya. Klik tombol install now dan tunggu proses selanjutnya. Kemudian checklist check pin yang bertulis I accept the system. Kemudian klik next. Kemudian akan muncul proses selanjutnya. Pilih custom jika Anda menginstal komputer yang belum terinstall sistem operasi Windows. Yang keenam, sesuaikan dengan laptop Anda. Selanjutnya kita bisa membuat, menghapus, dan mereset partisi telah memilih klik next. Sepertinya tampilan gambar seperti ini. Kemudian proses instalasi pada laptop akan memulai merestart secara otomatis. Kemudian ketik nama user dan nama komputer.
Kemudian merestart selesai, lalu klik next. Masukkan password untuk username apabila diinginkan. Jika tidak, maka kalian bisa mengklik next dan pilih settingan untuk Windows sesuai pilihan. Windows akan melakukan proses konfigurasi. Tunggu hingga Windows mempersiapkan desktop untuk username yang telah dibuat. Selanjutnya, proses menginstalasi Windows 7 telah selesai. Adapun tampilan gambarnya seperti ini. Spesifikasi komputer merupakan suatu kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan pengguna perangkat komputer. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam merakit komputer adalah tujuan apa komputer dirakit, kualitas seperti apa yang diinginkan, dan berapa biaya yang harus kita siapkan. Setelah menginstal Windows 7, spesifik komputer seperti ini. Di sini kami menggunakan sistem operation 32 bit dengan RAM 2 GB, prosesor Intel R Pentium R, CPU B960, Windows 7 Ultimate. Kemudian untuk instalasi software akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Asrar Rahmati. Saya akan menjelaskan tentang instalasi software. Jadi kita harus mengetahui apa itu proses instalasi software. Proses instalasi software adalah memasang software komputer ke dalam perangkat keras komputer agar perintah-perintah yang ada di dalam software bisa kita gunakan dan sesuai dengan sistem komputer yang ada. Nah, jadi perangkat software yang kami install yaitu Shroom. Jadi sebelumnya kita harus mendownload di Google. Setelah kita download, akan muncul seperti gambar berikut gambarnya. Jadi bila telah selesai maka browser Google Chrome akan terbuka dan menampilkan halaman selamat datang. Bila telah selesai, maka browser Google Chrome dapat digunakan. Kemudian yaitu AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak ini kita gunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi dan dikembangkan oleh Autodesk. Nah, berikut adalah cara menginstal AutoCAD. Jadi sebelum kita menggunakan AutoCAD terlebih dahulu kita harus mendownload AutoCAD. Setelah itu kita harus mendownload Autodesk. Kemudian kita harus memilih sistem operasi yang sesuai dengan komputer yang kita gunakan. Bila telah selesai, maka akan keluar Launch Now. Ketik Launch Now, kemudian akan tampil gambar dan siap digunakan. Kemudian yaitu SPSS. Jadi untuk mendownload SPS kita juga harus melakukan hal yang sama, mengetik SPS di kolom pencarian, kemudian pilih download, kemudian setelah itu akan muncul seperti gambar di bawah, centang I agree dan ketik continue. Nah, seperti gambar berikut. Kemudian selanjutnya ketik next sampai complete dan ketik launch dan akhirnya aplikasi siap digunakan. Nah, seperti gambar berikut. Kemudian ini adalah tampilan setelah diinstal. Jadi setelah penginstalan Windows 7 dan penginstalan software, tampilan yang beginilah akan terjadi di laptop kita. Seperti ini, yaitu terdapat AutoCAD, SAM, AFG atau antivirus, kemudian Microsoft dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak luput pada saat penginstalan komputer dari masalah, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Dan salah satunya yaitu pada saat kami menginstal software SPS terjadi mati lampu sehingga menyebabkan proses instalasi failet. Jadi solusi yang kami gunakan di sini yaitu kita harus memastikan baterai terisi penuh. Kemudian kita harus juga menghindari menginstal saat mengecas baterai.
Jadi solusi terakhirnya itu kita harus mendownload ulang kembali. Kemudian ini juga termasuk masalah yang kami alami saat AutoCAD. Jadi AutoCAD ini ada dua versi lama dan versi baru. Jadi AutoCAD yang kita gunakan itu harus sesuai dengan spesifik komputer yang kita gunakan. Jadi solusinya, jika kita mengalami kendala yang seperti ini, kita tidak bisa menginstal aplikasi AutoCAD, kita harus mengenali perangkat kita sendiri. Bagaimana spesifikasi komputer kita? Nah, kemudian kita harus memilih spesifikasi AutoCAD yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang kita gunakan. Kemudian ini juga yaitu saat proses instalasi AutoCAD, file dan data yang kami install itu telah rusak dan menyebabkan file tidak bisa install dan otomatis tidak bisa digunakan. Jadi solusinya kita harus mendownload kembali file atau data dari aplikasi yang akan diinstal. Kemudian saat proses penginstalan software, laptop kami macet sehingga harus menunggu sampai semua berjalan lancar. Jadi solusinya, setelah laptop kembali membaik, jangan langsung melanjutkan, tapi scan dulu menggunakan APK AFB atau antivirus. Jadi inilah kita harus mencari solusi dari setiap masalah yang kita alami. Jadi apabila aplikasi yang kita install tidak bisa dihilangkan, jika kita menemui kasus yang serupa seperti ini, kita harus melakukan restart. Salah satunya itu dengan cara merestart kembali komputer kita. Jadi sekian dari kami, saya Asar Rahmati dan teman saya Fahra Maulida. Kami meminta maaf jika terjadi banyak kesalahan, dan ini adalah kesimpulannya. Jadi saat kita menginstal komputer, kita harus banyak mengetahui teknik-teknik penginstalan sebelum menginstal Windows. Kemudian kita harus teliti dalam melakukan penginstalan Windows. Kemudian kita harus banyak kesabaran dalam mengatasi masalah. Karena jika kita mengiringi dengan setiap kesabaran, insya Allah semua akan terselesaikan. Jadi kami minta maaf sekali lagi sebesar-besar mungkin, dan terima kasih kepada guru pembimbing MK Pemrograman dan Dasar Komputer, kepada Bapak Subhan, kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.